Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Yang akan dibahas di gelombang bunyi ini adalah pemantulan bunyi, pemantulan bunyi, dan efek Doppler. Kita akan membahas dulu pemantulan bunyi. Bunyi merupakan gelombang yang dapat memantul. Jadi ketika sebuah ruangannya tertutup dan ada sumber bunyi tersebut akan dipantulkan oleh dinding. Pemantulan bunyi ini dapat digunakan biasanya pemanfaatannya untuk menentukan kedalaman laut. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah kapal. Kapal tersebut memantulkan bunyi untuk mengetahui kedalaman lautnya. Nanti sampai dasar laut, bunyi ini akan dipantulkan. Nah, di sini kecepatan bunyinya nanti kita ukur kecepatan bunyinya misalkan 20 meter per sekon kecepatan bunyinya. Nah, terus nanti dari sini kita bisa tahu waktu saat dipantulkannya itu berapa. Misalkan waktunya 10 sekon misalkan. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu jarak dari kapal ke dasar dan dasar ke kapal. Ini kedalamannya itu berapa. Nah, untuk menghitung kedalamannya memakai rumus 2S sama dengan V dikalikan T. Dengan S ini jarak kedalaman, V-nya ini kecepatan bunyi, T-nya ini waktunya. Jadi misalkan di sini ada kapal memantulkan bunyi sampai ke dasar dengan kecepatannya 20 meter per sekon. Ternyata bunyinya diterima kembali dalam 10 detik. Nah, berapa kedalamannya? Berarti kita bisa hitung 2S sama dengan V dikalikan T. 2S sama dengan 20 meter per sekon dikalikan 10 sekon. Jadi 2S sama dengan 200 meter. Nah, maka kita bisa menghitung S-nya. S-nya sama dengan 200 dibagi 2. Berarti kedalamannya ini 10 meter. Kedalamannya adalah 10 meter. Nah, contoh lain misalkan ada sebuah lembah misalkan. Di sini ada alat memantulkan bunyinya dengan kecepatan bunyinya misalkan kecepatannya 40 meter per sekon. Nah, diterima kembali oleh alat pemantul bunyi ini. Terima kembali oleh alatnya ini dengan waktu misalkan 60 sekon. Nah, berarti kedalaman lembahnya 2S sama dengan V kalikan T. 2S sama dengan 40 dikalikan 60. Oke, berarti 2S sama dengan 2400, maka S-nya sama dengan 2400 dibagi 2. 1200 meter. Di kedalaman lembah tersebut adalah 1200 meter. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang efek Doppler. Efek Doppler ini menjelaskan tentang fenomena misalkan
ada mobil ambulan membunyikan sirine. Nah, semakin dekat mobil tersebut, bunyinya itu akan semakin kencang, tapi semakin jauh, maka bunyinya akan semakin kecil. Nah, itu yang dibahas di efek Doppler. Jadi, frekuensi suatu sumber bunyi dapat membesar ketika mendekati dan dapat mengecil ketika menjauhi. Nah, bunyi dari efek Doppler adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Dengan Fp ini frekuensi yang diterima oleh pendengar, V-nya ini kecepatan bunyi, ini umumnya 340 meter per sekon. Vp ini frekuensi kecepatan pendengar ketika pendengarnya itu bergerak. Kalau dia mendekati sumber bunyi maka tandanya positif, kalau menjauhi tandanya negatif. Nah, Vs ini kecepatan sumber bunyi, Fs ini frekuensi sumber bunyi. Nah, misalkan contoh, sini ada orang yang berdiri, terus ada mobil yang membunyikan sirene. Oke, orang tersebut diam, berarti Vp-nya 0 karena dia diam. Nah, mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 60 meter per sekon. Nah, frekuensi si bunyi sirine ini, misalkan frekuensi bunyinya 400 meter per sekon. Nah, berapa frekuensi yang diterima oleh pendengar? Nah, maka bunyi hitungnya Vp sama dengan V. Nah, karena si sumber bunyi ini mendekati si pendengar, berarti dia positif. Kita ambil positif. Ini positif Vp, yang ini berarti positif, ini Vs dikali Vs, berarti V tambah 0, kecepatan pendengarnya 0. Nah, ini V ditambah kecepatannya 60 kali Vs nya 400. Oke. Nah, kita tadi tahu kecepatan bunyi 340 ditambah 0, 340 ditambah 60 kali 400, berarti 340 per 400 dikali 400. Maka frekuensi yang diterima pendengar adalah 340 Hz. Berarti frekuensinya adalah 340 Hz. Nah, contoh lain misalkan ada sumber bunyi, misalkan di sini ada sumber bunyi. Ini sumber bunyi. Nah, di sini ada seorang mendekati sumber bunyi. Oke, dengan kecepatan misalkan 10 meter per sekon. Nah, ini frekuensi bunyinya, ini misalkan frekuensi bunyinya 300 meter per sekon. Nah, berarti karena sumber bunyinya diam, berarti kecepatan sumber bunyinya 0. Nah, yang ditanya berapa frekuensi yang diterima oleh pendengar. Berarti frekuensi yang diterima oleh pendengar didapatkan dari V
karena dia mendekati sumber bunyi berarti positif, Vp per V positif Vs dikali Vs. 340 ditambah 10 per 340 ditambah 0 dikali Vs nya 300. Jadi 350 per 340 dikalikan 300. Nah, ini frekuensi yang diterima oleh pendengar. Contoh lain misalkan ada mobil membunyikan sirine. Oke. Nah, menjauhi si pendengar dengan kecepatan di sini 60 meter per sekon. Frekuensi bunyinya misalkan di sini 400 meter per sekon. Nah, pendengarnya ini diam. Kecepatannya berarti 0 meter per sekon. Dan ditanya berapa frekuensi si pendengar. Berarti frekuensi si pendengar itu sama dengan V, karena dia diam boleh positif boleh negatif. Nah, ini karena dia menjauhi berarti dia negatif. Kali frekuensi bunyinya. Berarti 340 ditambah 0 per 340 dikurangi 60 dikali 400. Berarti 340 per 280 dikali 400. Nah, ini frekuensi yang diterima oleh pendengar. Oke, sekian untuk gelombang bunyi. Terima kasih.